Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 19 Maret, judulnya Hidup dengan Penuh Hikmat. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 145 ayat 13. Tuhan setia dalam perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Sebagai umat Kristen, kebenaran Alkitab terpenting adalah bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus juga memberi kita kekuatan untuk memenangkan pertarungan melawan dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dapat memiliki hidup kekal. Kita tidak dapat mempelajari kebenaran Alkitab ini sendiri. Allah perlu memberitahu kita tentang hal itu. Allah menunjukkan kebenaran ini kepada kita dalam firman Allah, Alkitab, dan dalam putranya Yesus. Kita mengetahui begitu banyak tentang kebenaran, pengetahuan, dan hikmat karena Allah yang menunjukkan dan memberikan hal-hal ini kepada kita dalam firman-Nya. Allah ingin hidup kita menunjukkan bahwa kita dipenuhi dengan pengetahuan dan hikmat ini. Sayangnya, sebagai orang Kristen, terkadang kita justru bersikap tidak mencerminkan kekristenan. Paulus mengutip dalam Yesaya 52 ayat 5, menunjukkan bahwa Israel juga menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya. Ditulis dalam Roma 2 ayat 24 dikatakan, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Cara kita bertindak terhadap orang lain, terutama yang tidak seiman, sangatlah penting. Demikian ditulis dalam Titus 2 ayat 5, 2 Petrus 2 ayat 2. Suasana rumah tangga Kristen, orang muda berkumpul untuk berdoa, bukan kumpul untuk kenakalan. Perbuatan kebaikan yang sederhana, serta sikap tenang dan sabar, ini semua menjadi kesaksian yang berkuasa bagi mereka yang memperhatikan apakah iman kita benar-benar tulus atau tidak. Dalam Kolose 4 ayat 6, Paulus secara khusus menyoroti perkataan kita. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, lebih dari sekedar kata-kata yang baik atau sopan. Setiap perkataan yang kita ucapkan seharusnya digerakkan dan dipenuhi oleh kasih karunia Allah melalui pengaruh Roh Kudus. Perkataan jangan hambar. Maksudnya kata-kata kita seharusnya tepat dan menarik untuk yang mendengarnya. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hanya Roh Kudus yang dapat memberi kita kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat untuk tujuan yang tepat dan mempersiapkan pikiran para pendengar bagi pekabaran yang harus kita bagikan. Juga digunakan kata dei, diterjemahkan sebagaimana seharusnya aku berbicara dalam Kolose 4 ayat 4. Nasihat Paulus kepada kita dalam ayat ini tentang kata-kata kita memiliki 3 bagian. Yang pertama, kata-kata kita harus lebih dari sekedar baik dan ramah. Kata-kata dan perilaku kita harus menunjukkan kasih Allah. Yang kedua, kita harus mengatakan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk mengetahui apa yang harus kita katakan. Hanya Roh Kudus yang dapat memberi kita kata-kata yang tepat untuk diucapkan pada waktu yang tepat.
Roh Kudus juga membantu mempersiapkan pikiran dan hati orang-orang untuk mendengar pekabaran yang harus kita sampaikan kepada mereka. Berikut kutipan Roh Nubuat disadur dari God's Amazing Grace halaman 261. Tuhan menuntut kita untuk melaksanakan tugas-tugas hari ini dan menanggung cobaan-cobaannya. Hari ini kita harus waspada agar kita tidak berbuat dosa dalam perkataan atau perbuatan. Hari ini kita harus memuji dan menghormati Allah. Hari ini, dengan menjalankan iman yang hidup, kita harus menaklukkan musuh. Hari ini, kita harus mencari Allah dan bertekad bahwa kita tidak merasa puas tanpa kehadiran Allah. Hari ini, kita harus berjaga-jaga, bekerja, berdoa, seolah-olah ini hari terakhir yang diberikan kepada kita. Jika kita hidup dengan sikap seperti ini, betapa sungguh-sungguhnya hidup kita, betapa dekatnya kita mengikuti Yesus dalam segala perkataan dan perbuatan kita. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.